Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya Dia hadir. Saat ini kita mau berikan pujian yang terbaik. Kita mau berikan sembah kita yang terbaik. Kita mau lepaskan dulu beban-beban hidup kita. Kita mau fokus kepada Dia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian
hari ini menjadi pemuji-pemuji yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu ada pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindu ada pengurapan Roh Kudus terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan puaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dalam hidup kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, karya Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang lemah Tuhan akan beri kekuatan, karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, shalom. Ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita coba lambaikan tangan, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau dangdutan ya Bapak Ibu. Haleluya. Yang setuju kita mau dangdutan, berikan tepuk tangan yang lebih lagi dan lagi. Kita mau beri yang terbaik. Lebih lagi, shalom. Yes, Tuhan. Bapak Ibu mau bergoyang buat Tuhan? Mau bergoyang buat Tuhan? Mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Kita mau goyang sama-sama ya Bapak Ibu? Mau ya Bapak Ibu? Yes? Yes. Kalau Daud saja mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kenapa kita tidak ya Bapak Ibu? Oke? Mau yang bergoyang buat Tuhan? Yang mau coba lambaikan tangan.
kita lagi. Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ada amin? Yang mau bersuka cita lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Berikan suara-suara yang lebih lagi dalam buat Tuhan. Sungguh kau mempesona dalam setiap hidup kami. Engkau membuat kami terpesona. Ada amin. Kalau kita boleh merasakan damai, ada Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sembah kita yang terbaik. Karena kita percaya hanya Dia yang menjadi tempat jawaban dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita. Hanya Dia tempat jawaban.
tanpa seizin Tuhan. Bahkan Engkau berkata, Engkau menjaga setiap kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami berkat. Terima kasih Engkau jadikan kami indah di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi, kami percaya kami mampu asalkan Tuhan bersama. Asalkan Tuhan bersama kami, kami mampu Tuhan. Yang terdengar
dipulihkan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu dahsyat dalam hidup kami. Bahkan Engkau rela mengorbankan hidupnya buat setiap kami. Itu bukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau bawa setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Kau mendengar dan Kau menerima setiap pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami, karena hadirat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan Kau menjamah setiap pribadi demi pribadi, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkat kehidupan, berkat firman Tuhan yang terus akan mengubahkan hidup kami, yang terus akan memulihkan setiap kami hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin disempurnakan di dalam Engkau. Dan kami belajar Tuhan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi berkat. Biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan persiapkan hati kami untuk kami lebih lagi Tuhan boleh mendengarkan setiap suara pesan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan, kami mau menurut Tuhan. Kami mau belajar melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau sucikan hati kami, telinga kami untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, karena hati kami yang terbaik Tuhan, sehingga firman yang tinggal tertanam di dalam setiap kami. Terima kasih Kau mau urapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Kau urapi kami Tuhan, pakai kami. Biarlah hikmat firman-Mu turun buat kami, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan, biar Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan semakin bertambah-tambah, semakin besar dalam hidup kami. Kami semakin tidak ada artinya Tuhan. Kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh fokus akan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Memberkati TPAW Tuhan, pakai setiap hamba-Mu terus melayani Tuhan, setia Tuhan sampai akhir dalam hidup kami, karena ada upah yang Tuhan sudah sediakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh bertemu luar biasa ya.
Kalau saya lihat Bapak Ibu selalu sehat, semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema setia, ya Bapak Ibu. Ada satu peribahasa ya, yang mengatakan di mana ada gula di situ pasti ada semutnya. Ya, itu umum, peribahasa umum. Jadi kalau ada orang yang terkenal ya, semua orang pasti akan mengikuti orang itu. Ya. Kalau ada keuntungan yang di depan, maka semua orang akan berlomba mendatangi. Ya. Seperti itu kan. Maka tidak heran kalau ada orang yang hidupnya enak, dia pasti punya banyak teman. Tetapi berbicara setia, kesetiaan seorang teman perlu diuji. Apakah dia tetap setia waktu kita gagal, waktu kita mengalami hal-hal yang terpuruk di dalam hidup kita? Apakah teman bisa tetap setia dengan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa membedakan mana teman yang setia, mana yang tidak. Kalau di dalam keadaan kita waktu senang, kita waktu banyak berkat, pasti teman itu mendekati kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi waktu kita dalam keadaan terpuruk, kita waktu dalam keadaan gagal, apakah ada teman yang mendekati kita? Karena seringkali saya melihat, ya baik di HP saya lihat, kalau sudah dalam keadaan gagal, teman menjauh. Ya, itu bukan teman yang sejati, Bapak Ibu ya. Kita perlu membedakan. Makanya itu pagi hari ini kita perlu belajar apa arti setia menurut firman Tuhan. Ya, kita mau belajar. Ya, karena berbicara setia itu sulit, Bapak Ibu. Karena setia itu dari awal terus berjalan sampai pertengahan, sampai akhir. Itu setia. Ya. Makanya firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Mungkin kita semua tahu ayat ini ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Makanya firman Tuhan kata setia sampai mati, berarti sampai finish hidup kita. Itu yang Tuhan minta, Bapak Ibu. Ya, makanya kita perlu belajar, Bapak Ibu ya. Pagi hari ini, ayo kita belajar. Saya mengajak kita belajar dari kitab Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita buka ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Karena cuma satu ayat, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya. Berarti banyak orang baik itu banyak, Bapak Ibu. Ya. Tetapi orang yang setia ini yang sulit. Dikatakan setia itu memang sangat sulit karena dia dari awal, pertengahan terus berjalan sampai akhir. Makanya dalam firman Tuhan ada 3 makna setia. Yang dikatakan yang pertama, orang kalau setia itu dari awal sampai akhir, seperti yang saya katakan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Rasul Paulus katakan, Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya, di situ dikatakan ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Dikatakan akan hal ini
Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, jadi Allah sudah memulai sesuatu yang baik, ya, memulai dari awal sesuatu yang baik di antara kita, di antara kamu. Dan Allah juga akan menyelesaikan, firman Tuhan katakan, dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi Allah yang memulai di dalam hidup kita, dan Allah yang mengakhiri. Makanya ada Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia yang mengawali hidup kita, dan Dia juga yang akan mengakhiri hidup kita. Ya, karena Allah itu setia, Bapak Ibu. Makanya setia itu berbicara dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, itu setia itu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Itu pengertian setia, arti setia. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Ya. Matius 25 ayat 21, di situ dikatakan, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Amin. Ini juga perumpamaan tentang talenta. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Itu mulai ayat 14 sampai yang ke-30. Ya, Bapak Ibu baca. Jadi ada 3 hamba, ya, yang diberi oleh tuannya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tapi yang 1 talenta tetap nggak bertambah, dia tetap 1. Sedangkan yang 2 bertambah menjadi 4, yang 5 bertambah menjadi 10. Ya. Makanya dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, untuk yang 2 dan yang 5. Jadi dikatakan bukan hanya baik, tapi setia. Ya. Karena apa? Karena dia bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ya. Begitu juga hidup kita. Tuhan minta kita juga bisa menyelesaikan, ya, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Seperti saya seorang hamba Tuhan. Saya belum dikatakan hamba Tuhan yang setia, belum. Saya masih berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Nanti dilihat waktu akhir dalam hidup saya, apakah saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi sekarang belum bisa dilihat Bapak Ibu, tapi nanti. Makanya kalau saya bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan beri dalam hidup saya, sampai akhir dalam hidup saya, sampai nanti saya dipanggil Tuhan, maka Tuhan katakan hamba yang setia. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setia mengiring Tuhan terus, ya, sampai akhir dalam kehidupan Bapak Ibu, maka dikatakan hamba yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita semakin hari itu semakin melekat dengan Tuhan. Jangan kendor, ya. Karena kalau kita kendor dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak bisa sampai titik akhir, tidak akan bisa. Karena nanti kita perjalanan hidup kita akan diperhadapkan pada sesuatu yang sulit. Tidak semakin mudah hidup ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita saat ini melekat dengan Tuhan, kita akan kuat. Walaupun kita nanti diperhadapkan pada sesuatu yang sulit dalam hidup kita akan kuat, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya. Kalau kita nggak kuat, pasti kita gagal, pasti kita akan tinggalkan Tuhan nantinya. Ya. Oleh karena itu penting berbicara kesetiaan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setia itu menggenapi
apa yang diucapkan. Ya. Jadi kalau saya mengucapkan janji, ya, maka saya harus merealisasikan janji itu baru namanya setia. Ya. Bahkan di dalam firman Tuhan berkali-kali di dalam Alkitab, Tuhan itu setia kepada janjinya. Ayo kalau kita lihat ya, saya akan buka 2 ayat saja ya. Di dalam Perjanjian Lama kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7, ya, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya. Stop sampai di situ, ya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Dia pegang janjinya dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu kalau percaya sama Tuhan, janji Tuhan ini pasti digenapi dalam hidup kita. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kalau kita baca, di dalam 2 Petrus 3, kita buka ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, itu juga dikatakan Bapak Ibu ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti setia terhadap janjinya. Kalau kita belajar tadi 3 makna kesetiaan yang tadi saya katakan ya, setia itu dari awal sampai akhir. Setia itu kita menyelesaikan apa yang ditugaskan. Dan setia itu menepati apa yang sudah kita ucapkan dan kita melakukannya. Ya, kalau 3 seperti itu maknanya, maka saya bisa berkata dengan jujur bahwa ya, tidak banyak di antara kita yang bisa setia. Tidak banyak. Ya. Karena apa? Karena seringkali kita berjanji. Kita seringkali mengubah janji mungkin ya, pada teman, pada keluarga, pada siapapun, tetapi kita tidak menepatinya. Itu yang seringkali terjadi. Seringkali ada banyak tugas yang diberikan buat kita untuk kita kerjakan, tapi kita gagal dalam menyelesaikannya. Dan ada kali kita ini memiliki semangat di awal. Ya. Kalau di awal saya yakin dan percaya, kita pasti memiliki semangat. Ya. Tapi kita tidak, pada akhirnya kita tidak bisa meneruskannya. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mau orang yang suam-suam itu. Jadi kalau kita dari awal semangat, Tuhan minta semangat terus sampai akhir, ya. Makanya Tuhan minta cinta mula-mula, ya. Karena kalau cinta mula-mula itu cintanya luar biasa, ya. Kalau contohnya kita dulu waktu kita ingin pacaran, ya, cintanya luar biasa. Tapi kalau sudah memasuki ya, pernikahan, berlanjut terus tahun-tahun dalam pernikahan berjalan, ya, cinta kita mulai pudar seringkali ya. Jadi makanya Tuhan minta cinta kita yang mula-mula itu tetap, sehingga itu yang luar biasa. Tapi kita seringkali tidak bisa ya. Oleh karena itu cenderung setiap kita ini tidak bisa menjadi orang yang setia, Bapak Ibu. Karena itu kita belajar pagi hari ini ya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, ya. Dan kita mau belajar dari kitab Amsal ini ya, Amsal yang tadi kita baca, Amsal 20 ayat 6. Di situ ada 3 poin tentang setia. Yang pertama, setia itu jarang ditemukan. Makanya tadi saya bilang ya, kesetiaan itu sulit, tidak mudah. Makanya dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Makanya berarti siapa yang bisa menemukan orang yang setia?
Kalau orang baik banyak Bapak Ibu, ya. Tapi orang yang setia hampir nggak ada, jarang orang yang setia, ya, sangat sedikit, ya. Karena kita hidup, ya, di dalam budaya yang tidak menghargai kesetiaan, ya. Seringkali ya kita tidak menghargai kesetiaan. Banyak orang yang ingin berhasil Bapak Ibu, tetapi hanya sedikit orang yang ingin menjadi setia. Kalau berbicara setia memang kita meremehkan kalau berbicara setia. Tapi kalau kita kepingin sukses, kepingin berhasil, setiap kita pasti kepingin. Ya, tapi kalau berbicara setia tidak. Karena budaya kita seperti itu, maka kita ikut tidak setia. Ya. Makanya saya menemukan banyak sekali, contohnya ya, dalam rumah tangga pernikahan banyak sekali perceraian. Karena apa? Karena tidak setia. Bapak Ibu, kalau kita setia, tidak mungkin cerai, ya. Karena tidak komit sama janjinya. Awal kita menikah ada janji dalam pernikahan, ya. Kita mau dalam suka, dalam susah, kita mau saling bersama. Tapi ternyata ya pada akhirnya perjalanan pernikahan kita, rumah tangga kita akhirnya konflik besar, akhirnya bisa bercerai. Itu yang terjadi, banyak perceraian terjadi, ya. Oleh karena itu budaya kita memang cenderungnya tidak setia. Tapi yang menjadi persoalannya itu yaitu hati, Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca di dalam Amsal, tetap ya, Amsal 20 ayat yang kelimanya, ya, tadi ayat yang ke-6 ya, ayat yang kelima dikatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, ya. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi keadaan hati kita, hati manusia itu sangat sulit ditebak, Bapak Ibu, ya. Kadang ngomong A, tapi hatinya B. Ya, nggak sama dengan apa yang kita katakan, seringkali tidak sama dengan hati kita. Itu hati manusia, ya. Tapi ayat yang ke-9 dikatakan Bapak Ibu, terus ya, Amsal 20 ayat 9, ya, dikatakan siapakah dapat berkata aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku, ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu, tidak ada yang dapat membersihkan hatinya. Karena hati manusia tidak bisa dibersihkan oleh manusia. Kita tidak bisa bersihkan hati kita. Dan untuk membersihkan hati kita itu harus sampai akar-akarnya, ya. Dan hati itu harus diubah, ya. Bagaimana solusinya, ya, agar hati kita ini bisa berubah? Agar hati kita yang jahat ini bisa dibersihkan. Nah, tadi dikatakan hanya melalui darah Yesus hati kita menjadi bersih. Kita tidak bisa Bapak Ibu, ya, tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita, membersihkan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu dalamnya hati kita. Satu manusia nggak ada yang tahu hati kita, ya. Saya nggak tahu hati Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu hati saya, hanya Tuhan yang tahu. Dan yang bisa mengubah hanya Tuhan Yesus. Kalau kita baca, ya, di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14, kita buka ya. Ibrani 9 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, ya. Jadi hanya oleh kuasa darah Yesus itu yang bisa menyucikan hati kita, Bapak Ibu, ya. Ya. Dikatakan hati nurani kita dibersihkan.
hanya oleh darah Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang mengubah hati kita. Ya. Setelah hati kita diubah, dibersihkan, ya, oleh Tuhan Yesus, maka setelah itu Roh Kudus yang akan memelihara, ya, memelihara hati kita secara kontinu. Roh Kudus, jadi hati ini perlu dipelihara, perlu dijaga, ya, seperti pujian itu tadi dikatakan, Tuhan, ku mau Engkau menjaga hatiku. Ya. Jadi kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus yang jaga hati kita, kita tidak bisa. Karena dari hati terpancar kehidupan, Tuhan katakan Amsal. Oleh karena itu hati itu penting, Bapak. Ya. Jadi pada waktu Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membiarkan Roh Kudus menjaga hati kita, sampai pada akhirnya hati kita bisa menjadi hati yang setia. Penting, Bapak. Makanya setia itu sangat jarang ditemukan. Karena apa? Karena seringkali kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seringkali kita tidak mau. Seringkali kita tidak mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Makanya kita tidak bisa menjadi orang yang setia. Tapi kalau hidup kita mau serahkan sama Tuhan, kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka pas saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita hati yang setia. Ya. Jadi kita sulit, Bapak Ibu, ya, untuk menemukan orang yang setia. Ya. Kalau kita menemukan orang yang tidak setia, gampang. Banyak orang yang tidak setia. Tapi kita sulit menemukan orang yang setia, ya. Makanya benar dikatakan, ya, orang yang setia itu sangat jarang ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setia itu lebih berharga daripada ikatan kasih, ya. Jadi kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih, ya. Banyak dari kita, ya, mungkin yang berani mengatakan aku punya kasih, banyak. Tetapi tidak banyak orang yang berani mengatakan aku punya kesetiaan. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu emunah, ya. Jadi banyak sekali orang yang berani mengklaim aku punya kasih, banyak. Ya, setiap kita banyak yang punya kasih, banyak. Tapi hanya sedikit yang berani klaim aku punya setia. Ya, sedikit, Bapak. Karena apa? Karena kembali lagi saya katakan, kesetiaan, emunah itu tidak bisa diukur sekarang, tidak bisa. Kita tidak bisa tahu. Ya. Kesetiaan itu diukurnya nanti. Ya. Sekarang berjalan terus sampai akhirnya. Kalau kasih bisa dilihat sekarang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya kasih, kita bisa melihatnya sekarang, Bapak Ibu. Ya. Tapi berbicara kesetiaan, kita tidak bisa lihat sekarang. Ya. Nanti kita lihatnya di akhir, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, banyak orang yang nggak setia ya karena itu. Ya. Kita seringkali sudah membuat ikatan kasih, ya, kita mengasihi, tapi tidak sampai selesai, ya. Ya, kasih kita kadang-kadang cuman sementara, ya, tidak sampai akhir. Contohnya pernikahan aja, ya, kita berjanji, ya, sehidup semati, ya, ternyata, di tengah perjalanan rumah tangga, karena cekcok, bertengkar, berpisah. Itu yang seringkali terjadi. Ya. Seperti itu, Bapak. Makanya kalau kita di dalam janji pernikahan itu harus ada
aku mau menjadi seorang istri yang mengasihi dan setia kepada suami. Sebaliknya, aku menjadi seorang suami yang mengasihi dan setia kepada istri. Harus seperti itu. Ya, jadi kita harus punya kasih dulu, mengasihi dulu. Ya. Sebab kalau kita tidak punya kasih, bahwa tidak mengasihi, cuman setia saja percuma. Itu berarti menyiksa pasangan kita. Kalau kita tidak punya mengasihi loh. Ya. Makanya itu kita harus punya kasih dulu, mengasihi pasangan dan setia, itu betul. Ya. Kalau kita tidak punya kasih, kita bersama memang hidup bersama terus, ya, tapi kita tersiksa karena tidak ada kasih. Ya. Setia memang sampai akhir setia. Ya. Ya, karena itu saat kita menikah, janji pernikahan itu penting bahwa dia, karena itu didengar oleh Tuhan. Ya, kita harus mengasihi dan setia, betul. Ya. Jangan kita cuma setia tok, kasihan pasangan kita pasti menderita. Makanya akhirnya berakhir apa? Cerai. Ya. Tapi kalau kita mengasihi, walaupun pasangan kita ada kelemahan, pasti kita memaafkan karena kasih. Ya. Sehingga tidak terjadi apa ya, boleh dibilang seringkali saya mendengar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan terjadi kalau kita ada kasih. Ya, penting Bapak ya. Ya, buat anak-anak kita nanti ya, buat cucu-cucu kita saat mau melangkah di dalam pernikahan, yang terpenting harus ada kasih dan setia. Itu penting Bapak Ibu ya. Makanya orang yang setia jarang ya Bapak Ibu ya. Dikatakan yang sangat jarang seperti itu karena itu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, kesetiaan itu harus dibuktikan. Ya. Kesetiaan itu perlu dibuktikan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma setia itu jarang ditemukan, bukan cuma setia itu lebih berharga daripada kasih, tapi juga kesetiaan itu perlu bukti. Ya Bapak Ibu ya. Seperti dikatakan tadi di ayat Amsal ya 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ada kata menyebut diri. Menyebut diri ini kalau dalam bahasa Ibraninya ya dipakai kata harah. Itu artinya menyatakan di depan umum secara publik. Itu artinya. Ada banyak orang yang berani mengambil komitmen di depan umum, tapi karena konteksnya perjanjian. Ya, kalau kita membuat janji, kan kita mengutarakan di depan umum. Ada saksi-saksinya. Ini sesuatu yang umum, Bapak ya, yang legal, Bapak ya, yang bersifat publik. Ya, itu artinya menyatakan diri. Tapi ada orang, ya, seringkali mengatakan di depan umum, aku nih loh punya kasih. Ya. Tapi hanya menyatakan di depan umum. Tapi dia tidak berani untuk merealisasikan apa yang sudah diucapkan. Seringkali kita cuma ngomong tok, aku nih punya kasih. Tetapi apa? Tetapi kita tidak melakukannya, Pak. Itu yang seringkali terjadi. Makanya di luar negeri, di orang-orang Amerika itu ada peribahasa, ya. Peribahasanya mengatakan begini, talk is cheap, bicara itu gampang, bicara itu mudah, ya. Tetapi kita perlu walk the talk, ya. Artinya melakukan apa yang kita ucapkan itu penting. Jangan ngomong talk, ya. Yang penting kita harus melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Itu yang sulit. Seringkali kita gampang untuk berbicara, tetapi untuk melakukannya itu yang sulit. Jadi kesetiaan yang sejati itu bukan cuman ya kita cuman bisa berkata, tidak, tapi kita harus melakukannya, Bapak. Ya. Ada tindakan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, ya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus melakukan yang Tuhan minta.
Bukan kita cuma dengar firman toh, tapi kita tidak melakukan. Tuhan tidak mau seperti ini. Ya, kesetiaan seperti itu. Bukan kita cuma ngomong, tapi yang diminta melakukan apa yang kita ucapkan. Ya, penting Bapak Ibu ya, sehingga orang bisa melihat kita ya. Makanya saya melihat ya, kalau ada orang pernikahan yang sampai tua ya, saya mengatakan luar biasa ya, ya setia ya. Penting Bapak Ibu ya. Karena itu Tuhan menuntut kita. Kita juga dituntut sama Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia. Itu tuntutan Tuhan. Tapi seringkali kita memilih ya pilihan kita sendiri. Kita sering menggadaikan kesetiaan kita. Ya, kita tidak siap untuk menjadi hamba yang setia. Karena apa, Bapak? Seringkali kita tidak siap menjadi hamba yang setia. Ya, karena ada di dalam firman Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat yang ke-22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Apa hubungannya? Kok ada pembohong? Kok ada kesetiaan? Maksudnya orang-orang yang ingin kaya, dia tidak siap miskin. Dan supaya dia kaya, dia rela berbohong. Dia rela tidak setia kepada kebenaran. Orang yang bohong itu tidak setia kepada kebenaran, Pak. Ya, itu orang yang berbohong. Dan itu yang sering terjadi. Kita kepingin memang, makanya dikatakan sifat yang diinginkan pada seorang setia. Setiap kita pasti pingin, ya. Tapi seringkali kita tidak bisa, karena ada hal-hal ini, Pak Ibu ya, yang membuat kita tidak bisa setia. Ya. Dalam hal materi ya, kita ingin materi berlebih, akhirnya kita memakai segala cara bohong. Bohong itu tidak setia. Ya, oleh karena itu sangat sulit ya untuk bisa menjadi orang yang setia. Ya, sekarang saya katakan mengapa banyak orang yang tidak setia. Ya, mengapa ada banyak orang yang tidak setia. Ya. Yang pertama ya, alasannya karena orang tidak punya tujuan yang jelas. Ya, artinya tidak ada alat ukurnya setia atau tidak setia, sehingga kita merasakan hidup kita ini oke-oke saja, ya, karena kita nggak punya tujuannya. Tapi kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, ya, seperti misalnya di angka, misal saya punya tujuan di angka 10, maka kesetiaan kita berarti sampai angka 10. Ya. Kalau kita punya tujuan kesetiaan sampai akhir dalam hidup kita, maka kita akan setia sampai akhir dalam hidup kita. Ya. Makanya seringkali kita tidak setia karena kita tidak tahu tujuannya hidup kita itu apa. Makanya kita sulit untuk setia. Tadi dikatakan setia dari awal sampai akhir dikatakan. Ya. Kalau orang yang tidak punya tujuan akhir, ya, tidak bisa menjadi orang yang setia. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kok kita seringkali nggak setia? Ya. Karena walaupun ya pertama tadi tidak punya tujuan, yang kedua tidak tahu tuntutan di depan. Ya. Setiap kita pasti ada tuntutan, ada tantangan, Pak Ibu. Ya. Tapi kita seringkali tidak menyadari tantangan yang ada di depan kita. Ya. Itu yang seringkali terjadi, Pak. Dan yang ketiga, ya. Yang pertama tidak tahu tujuan. Yang kedua kita tidak sadar tuntutan di depan kita. Yang ketiga kita tidak berani bayar harga. Ya, ya ini yang sulit, Pak. Ya. Walaupun kita sudah tahu tuntutannya, tapi kalau kita tidak berani bayar harga, tidak bisa kita setia. Ya. Contohnya dalam rumah tangga aja, dalam pernikahan ya. Kalau kita terjadi konflik yang besar,
Walaupun contohnya mungkin saya ya, mungkin ya, saya umpamakan saya aja. Saya merasa tidak salah, ya, tapi saya mau mengalah, itu saya bayar harga, sehingga tidak terjadi konflik, ya, perdamaian akan terjadi, itu bayar harga. Dan tuntutannya, tantangannya itu seringkali kita terjadi konflik kan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita tahu setiap konflik apapun itu proses dari Tuhan, maka kita mau mengalah, kita berani bayar harga, ya, sehingga keluarga selalu damai. Tapi kalau konflik terus sampai memuncak, pasti cerai Bapak Ibu. Ya, makanya kita untuk menjadi orang yang setia itu tidak mudah. Ya, harus berani bayar harga, ya. Dan kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus setia dalam hidup kita, itu luar biasa. Dia tahu untuk apa dia datang, untuk menebus kita, orang yang berdosa, Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan datang dan tahu tujuannya untuk menebus kita, ya, Bapak, Ibu, dan saya. Dan Tuhan tahu tuntutannya apa, ya, yaitu apa? Tuhan Yesus ditolak oleh banyak orang. Itu tuntutan, itu tantangannya. Dan Tuhan tahu harga yang harus dibayar, ya. Lewat apa, Bapak? Lewat kematiannya, ya. Dia menghadapi penderitaan secara rohani, ditinggalkan oleh Bapaknya, Bapak. Secara psikologis Tuhan Yesus dihina, dicemooh, ya, bahkan dicampuk. Dan dia menghadapi penderitaan badani, ya. Tuhan disiksa, dipukul, Bapak. Luar biasa, Bapak. Tuhan menghadapi semuanya, ya, tadi saya katakan, ya. Tuhan tahu tujuannya. Dia mau menebus setiap kita manusia yang berdosa. Dan Tuhan tahu tuntutannya, tantangannya, ya, bahwa dia akan dicemooh oleh banyak orang. Ya, dan Tuhan membayar harganya yang sangat mahal, Bapak, lewat kematiannya di atas kayu salib buat kita. Luar biasa, Bapak, ya. Kalau seandainya Tuhan tidak setia, tidak sampai Tuhan di kayu salib, ya. Dan kita tetap manusia yang berdosa. Kita tidak ada di tempat ini, Bapak, kalau Tuhan tidak setia. Tapi karena Tuhan, Dia Allah yang setia dalam hidup kita, ya, maka luar biasa kita bersyukur, ya. Kita menjadi anak Tuhan, kita harus bersyukur, yang karena Tuhan itu baik dan Dia setia. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, ya. Kita bacanya ayat yang terakhir, ya. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi walaupun Bapak, Ibu, dan saya nggak setia sama Tuhan, ya, tapi Tuhan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena apa? Karena kesetiaan itu adalah salah satu sifat Tuhan, ya. Makanya Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, kalau kita seringkali tidak setia sama Tuhan, kan dia banyak. Dikasih persoalan dikit kita ngambek sama Tuhan, ya kan? Dikasih apa dikit kita marah sama Tuhan. Itu seringkali kita lakukan, tapi Dia tidak pernah setia, yang luar biasa. Dan saya akan tutup, ada sebuah cerita, ya, Ibu dengarkan, ya. Ada seorang bernama Maria Dior. Dia adalah anak dari pasangan misionaris di Tiongkok, Bapak, Ibu. Suami istri pasangan misionaris ini meninggal pada waktu Maria anaknya masih kecil, meninggal karena wabah penyakit, ya. Jadi suami istri, orang tuanya Maria ini meninggal di ladang misi waktu Maria masih kecil. Akhirnya Maria dikembalikan ke Inggris, diasuh oleh
pamannya, Bapak Ibu ya. Pada waktu Maria sudah besar, tapi Maria nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Padahal papa mamanya nggak ada, diambil sama Tuhan. Dalam posisi melayani Tuhan, kan gitu Bapak Ibu. Ya. Tapi Maria waktu besar dia nggak kecewa sama Tuhan, malah dia memutuskan menjadi seorang misionaris. Ya. Maria juga menjadi seorang misionaris. Dan yang menariknya, tempat yang dia tuju sama dengan orang tuanya di Tiongkok, Bapak Ibu. Jadi Maria kembali lagi ke Tiongkok dan dia berjumpa dengan seorang misionaris yang terkenal bernama Hudson Taylor. Dan akhirnya dia menikah ya dengan Maria. Hingga kemudian Maria punya anak 9, tapi 5 anak mati juga karena wabah penyakit. Ya, tinggal 4 ya, yang bisa dipelihara sampai besar. Dan Maria pun meninggal karena wabah penyakit itu juga dalam usia 43 tahun. Ya. Dan saat dia dimakamkan, di batu nisannya Maria itu ditulis apa? Sebuah kutipan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa. Karena dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Ya, walaupun orang tuanya diambil ya. Ya kan orang tuanya mati di ladang misi, tapi dia tidak kecewa dengan Tuhan. Ya, bisa saja Maria bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang tuaku kan sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kan bisa Maria mengatakan demikian. Mengapa justru Tuhan tidak jaga Tuhan? Ya. Mengapa orang tuaku diambil Tuhan lewat wabah penyakit itu? Sama seperti orang lain. Tapi Maria tidak kecewa loh. Bahkan hidupnya dia persembahkan juga kepada Tuhan. Ya. Dia melayani di ladang misi sama dengan orang tuanya. Dan akhirnya dia pun meninggal dengan wabah penyakit yang sama. Itu luar biasa Bapak ya. Jadi Maria ini contoh bukti nyata orang yang setia sampai akhir. Ya, biar ini menjadikan kita ya. Saya membaca ini saya merenung ya, luar biasa. Dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Ya, oleh karena itu saya rindu Bapak ya, setiap kita nanti ya, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, saya rindu Tuhan berkata buat setiap kita, hai hambaku yang baik dan setia. Biar setiap kita Bapak, itu yang saya rindukan terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Ya, saat kita bertemu dengan Tuhan, kita mau menjadi hamba yang setia, ya, setia sampai akhir dalam hidup kita. Nah, tadi dikatakan orang yang setia sampai akhir, maka akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya, jadi ada upaya Tuhan persiapkan buat kita Bapak ya. Ayo kita belajar Bapak Ibu, saya pun belajar. Ya, untuk saya menjadi hamba Tuhan yang setia juga. Belajar Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti belajar. Ya, karena hidup saya katakan kembali, hidup ini tidak nyaman. Ya. Makanya seringkali itu yang membuat kita tidak bisa setia. Kalau hidup kita nyaman terus dalam zona nyaman, bisa kita setia Bapak Ibu. Tapi karena hidup ini ada gelombangnya, ya naik turun, itu yang membuat kita seringkali tidak bisa setia sama Tuhan. Dikasih masalah, kita tidak setia. Ya. Dikasih penyakit, kita tidak setia. Ya, dikasih apapun yang membuat kita tertekan, kita seringkali tidak setia sama Tuhan. Kita seringkali protes sama Tuhan. Itu kita. Ya, seringkali protes. Karena itu setiap firman Tuhan mengingatkan kita. Sehingga saya pun diingatkan sama Tuhan. Saya tidak protes ya. Menghadapi apapun ya, mungkin sakit, saya nggak protes sama Tuhan. Makanya saya sering katakan Tuhan, kalau waktunya aku pas mau melayani Tuhan, kasih kakiku sehat. Ya, itu yang saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan baik ya. Karena itu Tuhan selalu ingatkan kita, jadilah hamba yang setia. Ya,
sebetulnya firman Tuhan tidak ini, tapi tidak tahu berapa hari yang lalu di dalam pikiran saya waktu saya berdoa, seakan-akan ada perkataan dalam hati saya selalu mengatakan setia, setia, itu. Ya, sehingga saya bicara, Tuhan, apa ini firman yang Tuhan inginkan? Ya, supaya setiap kita, Bapak Ibu di tempat ini, ayo jadilah hamba-hamba yang setia, ya. Kita lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, setia sampai akhir dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.